Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan dan syukranillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat berjumpa mahasiswa semuanya. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-9 apa ya, ke-10 ini. Materi kita materi yang ke-10, yaitu hadis tentang etika seorang pendidik. Nah, materi ini saya kira penting untuk kalian semuanya karena kalian semuanya ini mengambil jurusan pendidikan, profil lulusan PAI idealnya adalah menjadi seorang guru PAI. Walaupun ya mungkin ya tidak semuanya jadi guru PAI, tapi paling tidak kan nanti kalian ini akan menjadi pendidik di bidang agama Islam. Gitu. Tidak tahu nanti wilayahnya di mana. Nah, maka sehubungan dengan hal itu yang kalian perlukan adalah bagaimana menjadi sosok pendidik yang baik. Begitu. Nah, sekali lagi juga saya sampaikan dalam pertemuan kali ini bahwa yang namanya hadis dan Al-Quran itu ya teknisnya melebur mereka secara teknis, bahasa-bahasa teknisnya, komunikasinya ya melebur dengan peradaban yang ada pada masanya Nabi Muhammad. Itu tidak bisa kita paksa-paksakan mengikuti peradaban yang ada pada zaman sekarang. Kalau dikatakan sahih likuli zaman wa kuli makan, itu yang sahih itu adalah substansinya atau poin inti yang ada di dalamnya itu. Nah, perkara hadis dengan dalam konteks etika seorang pendidik, maka kita harus melihat ya konsep-konsep yang diberikan oleh Nabi Muhammad sehubungan dengan memberikan wejangan tentang berkaitan dengan masalah ilmu. Maka kita akan melihat jadi konsepnya kalau di dalam masanya Nabi Muhammad ya tidak ada orang sekolah, itu tidak ada SD, SMP, SMA, terus universitas, pendidikan berbasis profesi, tidak ada. Di zamannya Nabi Muhammad tuh orang hidup ya sudah hidup, mereka tumbuh besar. Kalau laki-laki sudah dewasa ya nanti mereka akan jadi seorang pekerja dan sebagainya. Ya kalau mau belajar ya belajar, mereka itu belajar dari pengalaman, belajar dari bagaimana mereka menjalani hidup sehari-hari. Tidak ada kehidupan berbasis pendidikan sekolah, tidak ada. Sekolah mereka ya kehidupan itu. Tetapi Rasulullah SAW itu di dalam hidupnya itu ada satu esensi dalam kehidupan di masa itu yang kalau kita analogikan ya bisa ditemukan di dalam masa kita sekarang, bahwa di masa itu ada orang yang belajar, ada orang yang mengajari. Itu hal yang sama, hal prinsipil yang walaupun kalau di zaman sekarang ada sekolah, di zamannya Nabi tidak ada, tetapi yang sama-sama ada baik di zaman dulu maupun zaman sekarang itu adalah bahwa ada orang yang belajar dan ada orang yang mengajari. Siapa orang yang belajar? Ya para sahabat, orang-orang yang tidak banyak tahu. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir atau ahli mengingat Allah apabila kamu tidak tahu. Ahli zikir ya aja dimaknani wong sing tukang muter tasbih ya, bukan. Ahli zikir itu gimana? Ya maknanya bukan itu, tapi tidak akan saya sampaikan di sini. Wong itu pelajarannya lain itu. Itu pelajaran di filsafat dan tasawuf. Artinya apa? Ada orang yang belajar, ada orang yang mengajar. Nah, bagaimana Rasulullah memberikan tips atau memberikan
memberikan kisi-kisi kepada orang yang memberikan pelajaran atau orang yang mengajar atau orang yang menyampaikan ilmu. Nah, di sini diberikan beberapa tips. Yang ada 2 hadis yang ditampilkan di sini. Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu wa yassiru wa basyiru wa la tunaffiru idza ghadiba ahadukum falyasku atau falyaskut. Ini kurang huruf ta, falyaskut. Alimu, ajarilah, wa yassiru, dan mudahkanlah, wa basyiru, gembirakanlah, wala tunaffiru, jangan ditakut-takuti. Nah, idza ghadiba ahadukum, kalau kamu di antara kamu sekalian ada yang marah, falyaskut, maka hendaklah diam. Nah, sayangnya kita tidak tahu ini disampaikan oleh Rasulullah dalam konteks apa. Yang jelas tidak mungkin ini disampaikan di dalam MGMP atau forum guru se-Kabupaten Madinah begitu, terus kemudian Nabi Muhammad memberi sambutan terus begini. Saya kira tidak mungkin. Saya malah justru menduga kalau ini itu jangan-jangan ini Ibnu Abbas, ini perkataannya Ibnu Abbas sendiri kepada murid-muridnya, karena Ibnu Abbas itu punya sekolahan. Kalau Ibnu Abbas memang punya madrasah di Thaif itu. Ibnu Abbas ini setelah dia dipecat sebagai gubernur di Basrah oleh Ali bin Abi Thalib, dia lalu mengasingkan diri ke Thaif, terus di sana bikin pondok. Saya tidak tahu, barangkali mungkin Ibnu Abbas ini mungkin perkataannya Ibnu Abbas, tapi mungkin sama murid-muridnya dibilang qala Rasulullah. Ya kita tidak tahu apa iki perkataannya Ibnu Abbas sendiri. Wong Ibnu Abbas itu loh, Rasulullah itu masih hidup, itu Ibnu Abbas itu loh masih kecil, dan bertemunya Rasulullah itu hanya berapa lama, itu tidak lama Ibnu Abbas itu. Ini kan anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi Muhammad. Ibnu Abbas ini anaknya. Namanya Abdullah bin Abbas. Nah, kita lihat saja dari hadis ya. Kita lihat saja dari hadisnya. Nah, sekarang kita cari hadisnya, yaitu Basyiru. Basyiru. Nah, coba kita cari dengan kata kunci. Nah, ini Basyiru wala tunaffiru. Kita lihat ada di Sahih Bukhari ya. Oh, bukan di Sahih Bukhari. Nah, ini ketemu di Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Musa, bukan Ibnu Abbas. Abu Musa al-Asy'ari. Tapi di sini bunyinya hanya Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Gembirakan, jangan buat mereka takut, wa yassiru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Tapi kita tidak tahu ini konteksnya ini. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, berkata Abu Musa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, idza ba'asa ahadan min ashabihi min ba'di amrihi. Kalau Rasulullah melihat ada salah seorang sahabat itu memerintahkan sahabatnya yang lain untuk melakukan pekerjaan, maka Rasulullah berpesan, kalau ada seorang sahabat memberikan tugas kepada sahabat yang lain, Rasulullah berpesan, gembirakan, jangan ditakut-takuti, mudahkan, jangan dipersulit. Konteksnya bukan dalam mengajar ya. Kemudian ini di Sunan Abu Dawud, sama konteksnya. Kalau dalam konteksnya mengajar, kok di sini tidak ada. Nah, lihat, tidak ada. Ini tidak ada ini. Pokoknya hanya